Apa yang dimaksud dengan topeng? Topeng adalah tiruan wajah yang menggambarkan karakter dan watak seseorang. Hariku lebih sibuk dari biasanya. Tak hanya beberes rumah, masak, antar jemput anak, tapi kali ini aku membersamainya untuk membimbingnya belajar, mengulang materi-materi yang sudah lewat, karena 5 hari lagi mau pelaksanaan ujian semesteran, akhir semester. Tak hanya ulangan semesteran, tapi mau juga ulangan bulanan. Ini Arza sedang mengerjakan matematika. Dia mengerjakan uji kompetensi. Untuk matematika biasanya aku dan Arza itu mengerjakan dulu bersama-sama. Aku bahas bersama cara mengerjakannya. Kemudian beberapa hari berikutnya dia mengulang kembali sendiri, terus dicek hasilnya apa benar atau dia mengalami kesulitan. Saat dia mengerjakan matematika, aku membuat ringkasan ini satu tema terakhir. Ini tema 5, subtema 3. Buat ringkasan, ringkasannya dalam bentuk soal. Untuk jadwal belajarnya biasanya habis maghrib itu baca-baca, kemudian jeda sholat isya ke masjid. Setelah sholat isya makan, kemudian lanjut lagi, biasanya dia baca-baca. Kalau untuk sebelum maghrib itu dia mengerjakan seperti matematika, terus latihan menulis untuk bahasa Arab atau baca tulis Al-Quran. Kalau untuk yang setelah isya itu biasanya dia membaca, misalkan baca satu bab. Setelah dia benar-benar paham, kemudian dia tes lisan untuk mengetahui apakah materi yang sudah dia pelajari itu sudah paham atau belum. Dan lamanya belajar ini biasanya sampai jam 20.30 atau 20.45. Kalau mau mendekati semesteran seperti ini biasanya karena sampai jam 21 ya teman-teman. Kalau untuk hari-hari biasa biasanya nggak sampai. Kalau untuk hari biasa itu cara belajarnya habis maghrib itu biasanya dia menghafal surah-surah pendek, kemudian dites, kemudian baca-baca, atau dia mengerjakan PR yang diberikan gurunya. Dan setelah isanya itu biasanya dia mengerjakan membaca lagi, tapi nggak lama kalau hari-hari biasa. Terus kalau sudah jam 20.30 itu, setelahnya itu dia nonton sampai jam 21. Kalau udah jam 21 itu biasanya Arza langsung dia udah masuk kamar, udah siap-siap tidur. Arza ini orangnya terjadwal ya teman-teman. Dia belajarnya itu dia pulang hari-hari biasa, dia pulang jam pulangnya itu beda-beda. Kalau hari Senin dia pulangnya jam 2 siang, kemudian dilanjutkan les bahasa Inggris, pulang
dari jam 2.30 sampai jam 4. Sampai di rumah itu jam 4.15 atau jam 4.20. Biasanya dia santai dulu setelah pulang ke rumah. Mau makan, mau nonton, kadang main HP, kadang main-mainan. Setelah dia main-mainan sekitar jam 5 atau 5.15 dia mandi. Setelah mandi sore itu biasanya baca-baca, entah itu menghafal, entah membaca satu bab, atau dia mengulang-ulang pelajaran yang sudah, atau membaca pelajaran untuk esok harinya. Kalau jam mainnya Arsa itu sore, dia kadang main di luar, kadang enggak, karena untuk anak-anak tetangga sini ada yang pulang jam 5:30, dia masuk siang. Kemudian ada yang punya kegiatan-kegiatan masing-masing. Anak-anak kebetulan tetangga di sini itu semua terjadwal ya, jadi enggak yang main bebas pergi kemana-mana bersepeda atau itu enggak, kecuali kalau hari Minggu. Biasanya kalau hari Minggu sore baru mereka main di luar, kadang main bola, kadang main bulu tangkis, kadang nangkap piting ada di sungai dekat rumah, tapi sungainya aman kok, nggak banyak airnya. Apapun kesibukan kita sebagai ibu ya teman-teman, kadang ibu bekerja di luar atau sekedar ibu rumah tangga ataupun yang buka usaha, luangkanlah sedikit waktu untuk anak kita memeriksa tugasnya, PR-nya, buku-buku yang akan dibawa esok hari, jadwal pakaiannya. Kadang-kadang anak itu ada yang nggak mengerjakan PR atau tugas atau membuat prakarya, atau kadang-kadang salah baju, salah hari. Itu biasanya kadang dihukum. Memang tidak dihukum secara fisik, tapi biasanya dipisahkan dulu, ditanya sama gurunya. Kalau keseringan ya teman-teman, nanti anak-anak akan menjadi malas untuk bersekolah, atau mungkin dia nantinya kehilangan semangat ya. Kalau sudah kehilangan semangat, biasanya anak-anak itu berdampak pada prestasinya di sekolah. Walau kadang kita lelah dengan berbagai aktivitas kita ya teman-teman, tapi kita harus tetap semangat membersamai anak-anak kita, semangat menjalani hari-hari, semangat melaksanakan semua rutinitas, dan semangat juga meluangkan waktu untuk anak-anak kita, karena masa anak-anak ini cuma sebentar ya teman-teman. Nanti kalau sudah kelas SMP aja dia udah punya kesibukan sendiri, kerepotan kita itu udah berkurang. Kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 mungkin masih banyak membutuhkan bantuan kita, tapi kalau udah seperti sekarang ini aja, udah kelas 5 ini udah nggak serepot dulu. Kita hanya mengarahkan, kemudian memantau, jadi nggak terlalu bekerja keras ya teman-teman, karena dia sudah bisa membaca, sudah bisa menulis sendiri. Mungkin hanya sesekali dia mengalami kesulitan. Topeng. Nah teman-teman, biasanya di akhir kami belajar, biasanya aku melakukan tanya jawab dengan Arza, menggambarkan karakter dan watak seseorang. Apa yang dimaksud dengan topeng supaya tahu apa yang dia pelajari itu sudah benar-benar dia ingat atau belum. Kalau misalnya masih macet-macet,
biasanya dia esok harinya mengulang kembali. Lucu, lembut, pemberani, Terus topeng pelana, gagah atau galak, topeng punakawan, lucu, simbol dalam topeng, warna putih menggambarkan sifat suci, lembut dan baik hati. Warna hijau menggambarkan sifat baik hati, gesit dan pemberani. Topeng kuning menggambarkan kesenangan, topeng merah menggambarkan sifat pemarah namun pemberani. jenis-jenis topeng Nusantara, Topeng Cirebon, topeng Malang, topeng Bali. topeng Cirebon. Oh ya teman-teman, untuk pelajaran kali ini kami belajar yang tanya jawab ini pelajaran SPDB, Seni Budaya dan Prakarya. Nah, cukup sekian dulu ya teman-teman video kali ini. Semoga anak-anak yang sebentar lagi akan melaksanakan ujian akhir semester diberi kemudahan, diberi kelancaran, diberi kesehatan, dan kita tetap semangat untuk membersamainya. Mungkin kerepotan kita akan sekitar semingguan, dan setelahnya akan ada masa libur. Kita tunda dulu aktivitas-aktivitas kita yang bisa kita tunda demi membersamai anak kita. Dan terakhir, jangan lupa ya teman-teman, mohon dukungannya agar channel ini lebih berkembang dengan cara like, comment, subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.